ta'alum ta'alim tadzakur tadkin wa al-intifa ifadah al-istifadah al-atara termasuk bi kitabillah sunnati rasul wa al-amara bihima ibtiqa maradati wa thawabi syaqaba sukhatimah wa syafina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanina bil masujud masyayikhina bid-din barakati wa surari man wari ulun fa bid-din dunya al-akhirah ويقول إني أصاب في خيرات سوء من الموت ليفعل من وانا عمل صلى الله عليه وسلم يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شزرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam dan sehat walafiat, hingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan lalu daripada kitab Jawahirul Quran. Yang terakhir kita tentang Durarul Quran, rangkaian ayat-ayat Durarul Quran yaitu tentang ayat-ayat yang berisi tentang ibadah pada Allah SWT. Setelah kita selesaikan ayat Jawahirul Quran tentang ma'rifatullah, kemudian terakhir pada masih di surat Al-Baqarah pada ayat terakhir itu ayat 273, 272. Sekarang ayat 273 dari surat Al-Baqarah. Yaitu firman Allah SWT, Insya'Allah lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban bil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Bagi orang-orang fakir yang mereka itu uhsiru fi sabilillah,
yang mereka itu terkepung di jalan Allah, dan tidak bisa berangkat berjihad fisabilillah. Iya, uhsiru itu dari kata hasar. Ahsara yuhsiru itu mengepung. Uhsiru fisabilillah ini maknanya tidak, ya terkepung dalam arti tidak bisa berangkat jihad karena nggak punya fulus. Ya, bukan terkepung sama dikepung sama orang. Ya, dikepung karena nggak punya fulus, nggak bisa berangkat karena nggak punya duit. La yastatuna dorban fil ardi, ya namanya saja fuqara. Mereka tidak mampu melakukan perjalanan di muka bumi. Atau maudhi hadhil lam kil mardud maudhi lam biqauli li anfusikum. Dikatakan khilaf di sini, tempatnya lam lil fuqara ini kembali kemana? Ada yang mengatakan kembali ke ayat sebelumnya itu wa ma tunfiqu khairin fali anfusikum, maka matuf kepada li anfusikum. Jadi apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan maka untuk diri kalian. Baik untuk diri kalian maknanya kepentingan yang wajib, nafkah wajibnya, ya. Atau kembali ke infak tadi kepada keuntungannya pada dirinya. Nah, fali anfusikum itu kemudian dimatufkan di situ lil fuqara. Selain untuk lil anfusikum juga lil fuqara, untuk orang-orang yang fakir yang usiru fisabilillah. Kemudian ada lagi mengatakan li anfusikum lil fuqara itu maksudnya adalah khabaruhu mahdhuf. Lil fuqara alladziina sifatuhum kadza hakun wajibun. Ya. Ada bagi orang fuqara yang disebutkan di sini ada hak yang wajib, yaitu fuqaraul muhajirin. Mereka menurut riwayat jumlahnya sekitar 400 orang. Kemudian mereka tidak punya tempat tinggal di Madinah, tidak juga keluarga. Mereka di masjid belajar Quran, dan siang hari mereka mencari biji kurma dijual. Kemudian Rasulullah SAW mengutus mereka di setiap peperangan yang Rasul utus pasukan di situ. Sebagian menafsirkan mereka ini ashabus suffah, yang memang mereka termasuk fuqara. Untuk berangkat perang mereka tidak ada ongkos, maka Allah menganjurkan yang punya kelebihan untuk memberi mereka. Ya Allah Rasul fisabilillah. Di situ memang ada beberapa pendapat. Qatadah mengatakan, dan ini yang paling utama pendapatnya, kata Imam Baghawi, habisu anfusahum alal jihad. Mereka menahan diri mereka hanya untuk berjihad fisabilillah. Tapi mereka tidak bisa pergi jihad karena tidak punya duit, tidak punya bekal. La yastati'una dorban fil ardi. Mereka tidak mampu dorban ay safaran fil ardi. Yadribuna fil ardi maksudnya yusafirun. Doroba itu kalau antum lihat di kamus maknanya buahnya. Dorobal khiyam berarti mendirikan kemah. Dorobal misal berarti membuat permisalan. Doroba banyak doroba. Memukul, mukul bumi lah, apa mukul. Yadribuna fil ardi. Ya. Itu doroba Zaidun Amron. Ya. Ngokol pasera Zaid da Amr. Ya. Atau Okal. Ya. La tafarruguna litijar. Mereka sengaja memang tidak mengosongkan diri, mengkonsentrasikan untuk berdagang, tidak juga untuk thalabul ma'ash. Mereka hanya mendedikasikan diri mereka fisabilillah memang. Maka
Itu al-sufa tadi itu. Atau maknanya bisa bila fi taatillah, mereka menahan diri mereka untuk selalu taat pada Allah Ta'ala, baik berjihad maupun yang lain. Ada lagi mengatakan makna usiru, karena itu kan dimajhulkan. Kalimat usiru di situ. Dikepung, ditahan. Siapa yang menahan? Enggak disebut. Nah, di situ kemudian para ahli tafsir berbeda pendapat tentang sebetulnya makna usiru itu apa. Ditahan dalam arti diri mereka sendiri menahan diri hanya untuk berjihad fisabilillah. Sebagian mengatakan yahsabuhumul faqr, yang menahan mereka itu yahbasuhumul faqr, yang menahan mereka itu adalah kefakiran, ketiadaan harta dari berjihad fisabilillah. Ya. Sebagian lagi menafsirkan mereka yang dimaksud usiru fisabilillah itu terkepung di jalan Allah itu maksudnya pernah ikut perang, atau kalau bahasa sekarang veteran perang. Jadi sudah cacat, sudah ini, mereka sudah tidak bisa lagi untuk berusaha. Bagian membawa ke sana. Usiru fisabilillah. Ini orang-orang yang pernah ikut perang dan mereka ada luka-luka sehingga mereka tidak bisa lagi untuk mencari nafkah. Ya. Usuru zamnah, maka mereka sakit menahun. Asrohumul marot, yang mengepung mereka adalah penyakitnya itu, daripada durbun fisabilillah, daripada berjalan di jalan Allah. Jadi mengatakan diri mereka sendiri yang usiru fisabilillah, maknanya diri mereka sendiri mendedikasikan untuk perang. Sebagian mengatakan orang yang dikepung oleh kefakiran sehingga tidak bisa berangkat. Sebagian mengatakan dikepung oleh sepenyakit sehingga mereka bekas pernah ikut perang, kemudian mereka tidak bisa lagi ngapa-ngapain karena sudah terluka dan sebagainya. Itu usiru fisabilillah maknanya. Kemudian nah mereka ini, karena ada yang mengatakan Ibnu Zaid bahwa saking banyaknya mereka itu berjihad di jalan Allah sehingga mereka tidak bisa lagi untuk bepergian di muka bumi karena banyaknya musuh mereka di jalan Allah. Tapi itu lebih jauh lagi pendapatnya. Yang lebih paling dekat itu pendapat pertama. Itu orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk jalan Allah, untuk fisabilillah. Yahsabuhum, ya. Semua ahli qiraat kebanyakan seperti Imam Asim, Imam Ja'far, Ibnu Amir, Imam Hamzah itu membaca yahsabuhum. Dari bab difathahkan sinnya. Habisa yahbasu. Yang lain membaca yahsibuhum, hasiba yahsabu. Yang lain membaca yahsibuhum, hasiba yahsibu. Tapi mu'tamad menurut para ahli shorof, wazan yang fa'ila itu sebetulnya fushanya itu yaf'alu. Sedangkan fa'ila yaf'ilu itu kebanyakan pelarian dari fa'ila yaf'alu ke fa'ila yaf'ilu, tapi tidak afsah, tidak fasih. Allahu a'lam. Yang lebih fasih itu ya sabuhum. Hasiba ya sabu, fa'ila yaf'alu. Bukan hasiba ya sibu. Ya sabuhumul jahilu, menyangka mereka siapa orang yang jahil, maksudnya yang jahil sih bukan jahil apa, tidak ngerti, orang-orang yang tidak ngerti keadaan mereka. Itu mereka menyangka agniya, orang-orang itu cukup. Kenapa? Minat ta'affuf, dari menjaga dirinya mereka karena tidak mau meminta, sehingga orang merasa atau berpendapat mereka itu cukup. Ta'affufuhum anis soal, karena menjaga dirinya mereka dari meminta-minta, atau qanaahnya mereka dengan apa yang Allah berikan pada mereka, sehingga orang yang tidak ngerti tentang keadaan mereka menyangka mereka itu agniya, orang yang cukup. Kemudian ta'rifuhum bisimahum, kamu mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka, ay alamah.
Di sini berbeda pendapat lagi. Apa makna mengenali mereka dengan tanda mereka? Dikatakan khusyuk, tawadu, orangnya itu khusyuk, tawadu. Itu tanda mereka. Bagian mereka mengatakan ada tanda-tanda kefakiran dari mereka, bahwa mereka itu membutuhkan. Bagian mengatakan pucatnya kulit mereka karena lapar dan sebagainya. Itu yang maksud ta'rifuhum bisimahum, dengan tanda. Atau lusuhnya baju mereka. La yas'aluna nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta pada orang dengan ilhaf, dengan terus-menerus. Ya. Kemudian di hadis Rasulullah SAW mengatakan la yakhudha ahadukum hablahu wa yadhhaba wa yati bi husmatin min ahatab ala dhuri yaqulu bi wajh khairun min ayas ala nas asyahum atau amanah. Kata Rasulullah SAW riwayat daripada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sungguh seorang dari kalian mengambil talinya lalu dia pergi lalu mencari satu husmah, satu ikat kayu bakar, dia panggul di atas punggungnya lalu dia jual itu, dia yaqufullah biwajah, Allah mencegah dia dengan satu ikat tadi wajahnya daripada terhina meminta-minta. Itu lebih bagus daripada dia meminta kepada orang, baik mereka diberi atau tidak diberi. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW laisal miskin bihadza at-tawwaf alladhi yatufu 'alan nas yaruddu luqmatan tamratan. Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling minta-minta pada orang yang dia bisa ditolak dengan satu suap atau dua suap, dikasih sekian ya terima, dikasih sekian ya diterima. Bukan itu orang miskin, kata beliau SAW. Maka sahabat bertanya, famanil miskin ya Rasulullah? Kalau gitu yang miskin itu siapa? Alladzi la yajidu ghinan wa yughni. Orang yang tidak mendapati kecukupannya lalu dia yang bisa mencukupi dia, wala yuftan lahu, dan tidak diketahui tentang ketidakcukupannya tadi, yatasaddaq alaih, sehingga diberi sedekah. Wala yaqumu fas'al nas, dia tidak juga bangun untuk meminta-minta kepada orang karena menjaga diri. Kemudian dikatakan siapa yang punya uqiyah, siapa yang punya satu uqiyah lalu dia meminta-minta, ya, artinya berarti dia meminta sesuatu yang berarti apa, tidak layak untuk dia diberi. Siapa yang punya satu uqiyah, uqsala ilhafa, berarti dia telah meminta kepada manusia dengan terus menerus. Artinya dia kalau dia punya yang mencukupi dia untuk makannya terus dia masih meminta, itu masuk kepada yas'aluna nasa ilhafa, dia masuk ke dalam kategori orang yang meminta kepada orang secara terus menerus. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa dari Qabisah bin Mukharib, ini tahammatu bi amalatin bi qaumi, bahasa itu Nabi SAW ini tahammatu bi amalatin bi qaumi wa tu'inani qala bal natahammalu anka ya Qabisah. Ya Rasulullah, saya menanggung tanggungan dari kaum saya yang tidak mampu, ini berhutang dan sebagainya. Maka saya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasul, saya menanggung tanggungan daripada kaum saya. Saya datang pada engkau supaya kau menolong saya. Maka Rasul mengatakan, bal natahammalu, akan kita tanggung wahai Qabisah, dan kita tunaikan kepada mereka daripada zakat. Terus Rasul bersabda SAW, ya Qabisah, innal mas'alah hurrimat, sesungguhnya meminta-minta itu haram, illa fi ihdatsalat, kecuali dalam 3 perkara. Rajulin asobatu jaihah wajtahat maluh pasal tusibaki waman min aisyih subaimsi. Seorang yang tertimpa
bencana alam atau sebangsanya. Jaiha itu asal maknanya penyakit yang ada pada tanaman. Dia punya tanaman kebun terkena penyakit sehingga ludes dia punya. Maka dia tidak mampu lagi. Maka dia boleh meminta sampai dia bisa tegak lagi berdiri, baru dia yumsik, menahan diri dari minta-minta. Itu boleh meminta. Bukan untuk minta terus, tapi untuk dia mengembalikan kondisinya untuk bekerja. Kadang kan enggak, kadang jadi profesi. Gitu. Sekarang ini yang fakir tidak ngerti adabnya fakir, yang kaya tidak ngerti adabnya kaya. Sekarang ini saya lihat fenomenanya begitu. Ya. Satu rupiah itu beda-beda ya, karena pendapat ada yang mengatakan 12 gram atau tidak sampai ya, 12 gram dinar. Tapi rupiah itu seingat saya itu dia pecahan dari dinar, jadi tidak sampai 1 dinar, sekitar 1/6 atau seberapa dinar ya 1 rupiah. Ya ini bukan jadi ukuran rupiah itu. Artinya Rasul memaksudkan itu kalau ada yang cukup waktu itu memang diukur 1 rupiah. Artinya kalau dia cukup makan minum, ya, artinya cukup lah. Ya kalau namanya mau, semua mau ini, mau ini, mau ini. Kalau ukurannya mau juga nonte. Artinya ukurannya itu kecukupan dari sandang pangan papan yang mesti dia perlukan, yang harus dia perlukan tiap hari. Itu maksudnya. Ya, itu berbeda-beda, tentu tidak bisa diukur 1 rupiah itu kan suka perumpamaan. Artinya orang kalau sudah punya yang kadar yang dia sekiranya cukup, makan siang, makan malam ada. Bahkan bukan hanya 1-2 hari, mungkin beberapa hari mungkin. Itu sudah tidak boleh meminta. Karena sudah masih ada yang cukup untuk dia makan. Ya. Kemudian hanya dikatakan di hadis ini tadi, belum selesai hadisnya, bahwa permintaan meminta-minta itu hurrimat al-mas'alah, diharamkan kecuali atas 3 orang yang ijtihad, ya, yang asobat hujaihah, orang yang ditimpa oleh penyakit daripada tanamannya, atau ya ini bukan hanya tanaman ya, kalau dia bukan petani ya bisnisnya, perdagangannya bangkrut, umpama kena kebakaran, kena macam-macam umpama, dia boleh meminta sekiranya bisa menopang lagi penghidupan dia, maka dia harus menahan diri dari situ. Dia cukup, tidak boleh meminta lebih dari itu. Kemudian wabi rajulin asabatu hajah hatta syarahu talata min dawil hijah min qomeh. Orang yang tertimpa keperluan yang sangat, keperluan yang mendesak. Ya mungkin gambarannya kalau sekarang ada penyakit, ada keluarganya lagi butuh biaya yang besar umpama. Ya. Umpama itu 1 surah, 1 gambaran saja. Dia punya hajat dan memang disaksikan oleh berapa orang yang dipercaya bahwa orang ini betul-betul memerlukan. Maka dia boleh dikasih dan boleh meminta. Dan memang ada hajat yang sangat. Masalah kota halat lahu wa salatu sibal kiwam minal ish. Boleh meminta sampai dia memenuhi penopang untuk dia melanjut hajat kehidupannya itu tadi, untuk mengatasi hajat yang menimpa dia tadi. Ini secukupnya. Jadi 3 ini tidak mengizinkan permintaan itu menjadi profesi sehingga meminta. Tentu bagi orang yang mampu bekerja. Kalau orang yang sudah memang tua renta, supaya itu lain soal lagi. Yang usia produktif. Wabilojulin tamal bihimalati basalati tabuluk amsak. Orang seperti tadi itu, Qobiso tadi yang menanggung tanggungan dari kaumnya. Entah itu denda atau apa, orang fakir dia yang menanggung. Maka dia boleh meminta untuk memenuhi tanggungan itu. Wa makana ghairu dzalik, apa-apa yang dia meminta selain 3 tadi, fa inna suhtun yaqulu sahibu suhtan. Maka dia dianggap sebagai suhtun, memakan harta yang haram, dan orangnya pun disebut orang yang sahibu suhtan, orang yang memakan harta yang haram. Qala Rasulullah
SAW dalam riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud, "Man sa'ala an-nas walau ma yughni, ja'a yawmal qiyamati mas'alu fi wajhi khumushun aw khudushun aw quduhun." Ya. Kemudian dikatakan siapa yang meminta kepada orang sedangkan dia memiliki sesuatu yang mencukupi dia, tapi dia tetap meminta, maka datang nanti pada hari kiamat sedangkan bekas dia meminta-minta itu nampak pada wajahnya khumusun, cakaran, bekas luka-luka pada wajahnya yang buruk, itu sebagai bekas daripada dia meminta-minta. Dalam riwayat yang lain, wa ma fi wajhi muz'atul lahmin, di wajahnya tidak ada satu pun daripada daging, rontok semua dagingnya itu tadi karena saking malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah itu maksudnya. Ya. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka Allah itu khairin sini mal. Kebanyakan khairun dalam Quran itu maknanya mal, harta. Kecuali yang berapa bagian ayat memang bermakna khair, kebaikan secara umum. Wa ma tunfiqu min khairin ay min malin. Apa-apa yang kalian infakkan daripada kebaikan, ini harta, fa innallaha bi'alim, maka Allah mengetahui akan apa yang kalian infakkan itu. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari, di siang hari, sirran, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, ya, maka la khaufun 'alaihim wa lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula mereka sedih. Ini ada riwayat dari Abdullah bin Abbas mengkaitkan itu dengan Sayyidina Ali. Turunnya ayat ini, Ali bin Abi Thalib, beliau punya 4 dirham. Dia tidak punya lagi Sayyidina Ali selain 4 dirham itu waktu itu. Maka beliau sedekah dengan 1 dirham di malam hari, 1 dirham di siang hari, 1 dirham sembunyi-sembunyi, 1 dirham terang-terangan. Maka turun ayat ini, orang yang ada yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan la khaufun 'alaihim wa lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Kemudian ada lagi yang mengkaitkan ayat ini dengan orang yang membeli daripada khair, kuda di jalan Allah, maka dia senantiasa selama kuda itu pergi jalan Allah, dia memberi makan kuda itu pagi, siang, malam semua. Maka dia la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan riwayat yang sama dari Rasul SAW. Wanita bahasa Rasul fisabilillah imanan bila tasdiqan biwa'di shiba wariyahu rawdahu wa baulahu bi mizanil qiyam. Orang yang menahan 1 ekor kuda, dia gunakan untuk nanti fisabilillah, maka karena Allah, karena iman pada Allah dan membenarkan janji Allah, maka shibahu wariyahu wa rawdahu, maka kenyangnya kuda tadi, hausnya, hilangnya dahaga kuda tadi, kotoran kuda tadi, kencingnya kuda tadi, semua berada di timbangannya dia nanti di hari kiamat. Walau ajrun dari Rabbihim walau khaufun 'alaihim walau yahzanun. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut mereka, tidak pula mereka sedih. Ayat berikutnya, alladzina yaquluna riba la yakumuna kama yakumul ladzi yataqabbatu syaitonul mas. Orang-orang yang memakan riba, maksudnya bermuamalah dengannya. Tapi di sini sebut ya, dipilih kata kalimat yakulun, makan. Karena kebanyakan tujuan muamalah itu adalah untuk makan, untuk menopang hidup. Maka bahasanya yakulun riba.
La yakumuna, mereka tidak bangkit, tidak berdiri nanti dari kubur mereka di hari kiamat, illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Yatakhabbatu syaitan, dikacaukan, orang yang dikacaukan oleh setan, minal masi ay minal junun, karena kegilaan. Rajul disebut mamsus, yakni majnun. Artinya orang yang makan riba nanti dibangkitkan di hadapan Allah di hari kiamat itu seperti orang yang kesurupan atau gila, ayan dan sebagainya. Bangun jatuh lagi, bangun jatuh lagi, bangun jatuh lagi. Seperti orang yang kesurupan. Apa? Ya, yang makan riba semua, mau rentenir, mau apa saja, maunya riba. La yakumuna illa kama yaqulun. Yatakhabbatu syaitanu mas. Kemudian bahkan diriwayatkan dalam Qissatul Isra dari Abu Sa'id Al-Khudri itu bahwa Jibril membawa saya, kata Rasul SAW, kepada orang-orang yang banyak, beberapa orang. Setiap orang itu perutnya seperti rumah. Dan dia keberatan dengan itu, jatuh sempoyongan. Yuradun ala qudwasya. Hanya mereka dikatakan siapa itu? Ya. Dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang pemakan daripada riba tadi. Qala wa dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Artinya yang menimpa mereka tadi itu karena memang ucapan mereka seperti tadi, namal bayu mithlur riba, seolah-olah menghalalkan riba itu dianggap seperti jual beli. Ya. Itu orang jahiliyah dulu ketika mereka jatuh tempo kepada orang yang menghutangi, dia menghutangi orang, kemudian jatuh tempo, dia bilang, si orang yang ditagih bilang, tambahkan untuk saya waktu, kamu saya tambahkan dari harta. Maka mereka bersepakat untuk itu. Kemudian maka Allah jawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Riba ini secara bahasa artinya ziyadah. Riba maknanya az-ziyadah secara lughah, secara bahasa. Allah berfirman, "Wa ma ataitum minar riba." Riba liyarbu'a fi amwalin nas. Liyarbu'a yakni liyaktsura, supaya menambah mereka dari harta manusia. Wala yarbu indallah, maka mereka tidak akan berkembang hartanya di sisi Allah. Sesuai dengan nanti akan kita dapat, yamhaqullahu riba wa yurbis, itu wa yurbis sadaqah. Yamhaqullahu riba, Allah menghapus riba, dan yurbis sadaqat, Allah menambah. Arba yurbi ay yazid, Allah menambah dalam sedekah. Maka riba itu maknanya ziyadah. Sedangkan mencari tambahan untung dengan jalan jual beli itu disepakati boleh. Ya. Hanya saja yang haram itu adalah menambah harta dengan sifat yang khusus. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jangan kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak, albur bil bur, gandum dengan gandum, syair bil syair, sama jawawut dengan jawawut, sejenis gandum, tamar bil tamar, kurma dengan kurma, atau garam dengan garam, sawaan bisawain, kecuali sama.
Jangan kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan, gandum dengan gandum, kecuali sama. Nah kalau sama kan ngapain jual ya justru itu. Ya itu dilarang, nggak boleh. Ya. Kemudian yadan biyadin, sama dan harus langsung ditransaksikan, nggak boleh tempo. Emasnya dikasihkan, nanti yang satu bilang oh saya ambil dulu di rumah. Itu berarti tidak yadan biyadin, tidak langsung serah terima. Jadi kalau emas dengan duit tak apa-apa, dengan uang. Karena uang itu tidak sama persis dengan emas dulu, dirham atau dinar. Kemudian itu kata Rasulullah. Nah, kalau kalian mau jual barang itu, makanya dikenal barang ribawi. Barang ribawi itu emas, perak, makanan. Itu barang ribawi. Kalau satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, maka harus sama dan harus yadan biyadin. Kalau satu jenis. Kalau beda jenis, beras dengan gandum, kata Rasulullah silakan kamu jual berbeda-beda karena memang harganya beda gandum dengan beras. Tapi tetap harus yadan biyadin. Syaratnya itu kalau sama barang ribawinya, sama jenisnya, harus sama ukurannya plus kontan. Tapi kalau sama barang ribawinya beda jenis, seperti beras dengan gandum, maka tetap harus kontan meskipun takarannya berbeda. Tapi tetap harus yadan biyadin. Ya. Kemudian maka seperti Rasul bilang, walakin bi'u dzahab bil warik, silakan kamu jual emas dengan perak, wal warik bidzahab, perak dengan emas, wal bur bisyair, gandum dengan jawawut, dengan jenis gandum yang lebih bawah. Bur itu lebih besar gandumnya. Syair bil bur, atau jawawut dengan gandum, atau tamar bil mele, atau kurma dengan garam. Kalau kan lain jenis itu, silakan kalian jual itu semua, ya. Yadan biyadin, tetap harus kontan, tapi kaifa syi'tum, seberapa kalian mau dari ukurannya boleh, karena sudah beda jenis. Tapi tetap harus yadan biyadin. Itu kalau sesama barang ribawinya dan berbeda jenis. Kalau bukan barang ribawi, ya silakan jual beli bagaimanapun, mau kontan, mau tempo. Ya boleh. Kan yang penting kan masalahnya bukan masalah barter atau tidaknya. Poinnya itu di barang ribawi, itu yang tidak boleh. Kalau barang ribawi boleh kata Rasul, tapi sama, kalau sama jenis sama, gandum dengan gandum ya harus 1 kilo 1 kilo. Kalau beda jenis, gandum dengan beras, boleh berbeda takarannya, tapi tetap harus yadan biyadin. Itu syaratnya kalau barang ribawi beda jenis. Perhatikan syaratnya, ngarang dia benggo pas khawatir ngarang sendiri. Barter boleh, bukan masalahnya, bukan poinnya, bukan barter. Poinnya barang ribawi, itu poinnya. Bukan barang ribawi boleh. Baju boleh, itu dengan apa? Baju kan bukan barang ribawi. Boleh, mau ditukar dengan apa? Mau tempo boleh, tidak harus kontak. Kalau bukan barang ribawi. Kalau barang, pokoknya itu syaratnya. Barang ribawi sama jenisnya harus sama timbangannya, beratnya, takarannya, plus yadan biyadin. Langsung ijab kabul. Barang ribawi lain jenis tetap harus kontan meskipun berbeda. Di luar barang ribawi silakan menjualkan. Cara tempo, cara yaubo, sakarepe. Kalau bukan barang ribawi, sudah kita tegaskan barang ribawi itu ya emas, perak, makanan. Kemudian maka berpendapat umumnya ahli ilmu bahwa riba itu, transaksi ribawi itu bisa ditetapkan dengan 6 macam tadi yang disebut oleh Rasul. Zahab, warik,
bur, syair, tamar, milih. Emas, perak, bur, syair, gandum, jawawut, tamar, kurma, milih, garam. Yathbutu fi hadhil asya asid al-awsafiyah. Maka dengan sifat-sifat yang ada pada 6 ini, apa yang bersifat benda-benda seperti 6 ini, maka dia berlaku benda ribawi berarti. Apa sifatnya? Itu berbeda lagi, panjang nanti pembahasannya. Tentang sifat ini masih panjang pembahasannya. Mau ditutupkan sedikit, tidak apa-apa lah. Mau diringkas. Wah, maknanya ada yang berbeda pendapat. 6 barang tadi memang ada di nas hadis. Gak mungkin mereka berselisih di nas hadis, tapi berselisih dalam penafsiran. Benda apa yang bisa dikategorikan pada 6 ini? Bagaimana sifatnya? Di situ kemudian ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan pokoknya maknanya satu, yaitu manfaat. Akhirnya orang yang berpendapat seperti ini, kalau cuma dilihat manfaatnya, ya hampir semua barang ribawi. Tapi tidak dianut oleh jumhur. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa ribawi itu, benda ribawi atau transribawi, itu pada dinar dirham. Kemudian pada mat'um, pada mat'umat, benda-benda yang dimakan. Dinar, dirham. Nah, kemudian berbeda lagi pendapat itu. Dinar dirham itu dari sisi apanya dikatakan ribawi? Dari sisi nakdiyahnya, logam mulianya dia itu. Itu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Sebagian mengatakan, oh enggak, itu tetap dengan segala yang wazan, yang yuzan, yang ditimbang atau ditakar, ya, bil wazan. Asbatu riba jumlah sunat. Maka semua barang yang ditimbang, semua barang yang ditimbang berarti kata dia masuk ribawi, karena dinar dirham itu dihitung dari timbangannya, gram-gramannya. Maka kulul mauzunat menurut pendapat itu. Tapi itu bukan yang diadut di mazhab Syafi'i. Maka terus bagaimana yang 4 itu sisanya? Jadi menurut mereka mauzunat, benda yang bisa ditimbang dinar dirham, sisanya gandum dan macam-macam tadi itu ditakar. Berarti benda yang ditakar itu juga benda ribawi kata mereka. Maka semua yang makilat, mat'um atau ghair mat'um, pokoknya kalau ditimbang, menurut ini As-Saburai pendapatnya Abu Hanifah dan sebangsa, mazhab sebangsa itu As-Saburai berpendapat semua mauzunat dan makilat, semua yang ditimbang dan ditakar itu masuk benda ribawi, terlepas dia mat'um atau ghair mat'um. Kemudian tapi kalau yang muktamad di mazhab Syafi'i juga mazhab Maliki itu atau jumhur itu tadi bahwa ilat ribawinya itu pada dinar dirham, itu nakdiyah, emas peraknya tadi plus mat'umnya tadi. Bahwa dia benda yang biasanya dimakan. Maka itu benda apa namanya ribawi. Kemudian sebagai lagi menggabungkan. Tadi kan ada pendapat karena itu mat'um, maka disebut benda ribawi semua yang dimakan. Itu dimasuk benda ribawi. Dan sebagian mengatakan oh enggak, itu karena mauzun sama makil. Ditimbang, yang satunya ditakar. Berarti segala ditimbang dan ditakar semua masuk di situ. Nah, yang ketiga pendapatnya gabungkan ada 2. Ya mat'um kalau mauzun. Yang dimakan kalau dia termasuk ditakar. Itu jadi dua sifat itu yang kalau berkumpul dua-duanya baru disebut apa namanya benda ribawi. Ya. Maka fakulu mat'umin wa huwa makilun aw mauzunun yathbut fi riba. Maka tidak tetap benda ribawi dalam sesuatu yang tidak ditakar atau tidak ditimbang. Itu pendapat Sa'id bin Musayyib. Dan itu pendapat mazhab qadimnya Imam Syafi'i.
Qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kalau qaul jadidnya riba itu dalam mazhab Syafi'i ya mat'um itu yang dimakan. Maka Imam Syafi'i menetapkan sifat benda ribawi, barang ribawi dalam segala yang bisa dimakan, bentuk buah, bentuk sayur mayur, obat-obatan, rempah-rempah yang bisa dimakan, itu semua dikategorikan ribawi. Baik itu ditimbang atau ditakar. Kemudian maka kesimpulannya kalau dalam mazhab Syafi'i, harta riba itu saman atau naked, yaitu emas perak atau yang menggantikan, kemudian mat'um yang bisa dimakan, maka itu benda ribawi. Sedangkan riba di situ ada macam-macam, ada riba fadl, ada riba nasa. Riba fadl itu riba dengan berlebih. Kalau riba nasa itu dengan penangguhan. Ya, setiap orang menjual barang benda ribawi tadi, satunya lebih dari yang lain padahal satu jenis, itu berarti kena riba fadl. Tapi kalau dia menjual benda ribawi, satunya langsung dikasihkan, yang satunya barternya itu masih nanti, nah itu berarti riba iyad atau riba nasa, karena menunda. Kemudian yadan biyadin kaifa syi'tum. Wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa yang datang kepada dia wejangan dari Tuhannya ya, tentang masalah riba tadi, ancaman Allah yang keras, fantaha, lalu dia berhenti dari memakan riba, falahu masalaf, maka bagi dia apa yang telah terdahulu berupa dosanya sebelum, maksudnya sebelum dilarang itu diampuni. Lahu masalaf, dosa yang terdahulu diampuni karena dia belum tahu. Wa amruhu ilallah, tapi setelah datang ayat riba ini perkaranya di tangan Allah. Kalau Allah mau beri, Allah kasih taufik sehingga dia tidak terjerumus lagi pada riba tadi, Allah jaga dia. Kalau Allah mau dia terkena khizlan, naudzubillah, lawannya taufik, sehingga dia terjerumus lagi pada riba ya. Kemudian waman ada, siapa yang kembali setelah pengharaman riba ini balik lagi kepada riba, faulaika ashabun nar, dan mustahilan menganggap riba itu halal, maka mereka ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di neraka. Jadi kekal di sini bukan orang yang makan dosa riba, tapi berani menghalalkan yang haram. Sebab orang kalau sudah berani menghalalkan yang haram itu murtad, dan orang murtad kalau dia tidak sempat taubat sampai meninggalnya berarti khalidina, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu takwil jumhur para mufassirin. Dan memang Ahlussunnah berkeyakinan pelaku dosa besar tidak akan selama-lamanya di neraka, kecuali orang yang berani menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, baru dia di dalam neraka selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab.